Halo, good morning. Balik lagi di channel YouTube Property. Sebelumnya gue akan mungkin bercerita ya tentang perjalanan kita di hari pertama kemarin. Jadi kemarin itu harusnya kan plan kita itu berangkat jam 8 malam. Cuman karena gue harus ngurusin project dulu, akhirnya kita geser tuh sampai akhirnya sekitar jam 12-an, jam 12 malam. Habis itu selain keberangkatan kita yang terlambat sekitar berarti berapa jam tuh, sekitar 4 jaman supaya mobilnya nggak terlalu penuh. Itu kan kita pasang roof box ya di atap mobil. Nah begitu mau dimasukin, kuncinya itu ternyata nyangkut gitu loh, nggak bisa di ini lagi, apa namanya, nggak bisa ditutup, nggak bisa dikunci. Ini accident sebelum berangkat, kita uji. Dia song-song gitu ya. Iya ada. Nah udahlah itu delay dari jam 12 yang aturan berangkat, delay lagi sampai akhirnya jam 1 malam kayak gitu. Nah jam 1 setelah kita buntu nih karena udah nggak bisa sama sekali dikunci, akhirnya salah satu dari tim kita ngasih saran tuh buat diikat aja deh pakai tali, diikat pakai tali gitu. Awalnya sih gue juga agak ragu ya, ini bener nih, bisa nggak ya, kuat nggak ya diikat pakai tali, karena perjalanan kita jauh, terus juga mobil kan nggak mungkin kita cuman lari ya 80-90an, nggak mungkin ya, karena ngejar waktu juga kayak gitu. Di roof box udah diikat, habis itu salah satu temen juga ada yang inisiatif tuh, gimana kalau misalnya kita lakban juga. Akhirnya ya udah, selain diikat pakai tali tambang, terus habis itu ini juga dikasih lakban gitu. Itu tuh sebenarnya kayak udah ragu gitu loh, antara kita lanjut jalan ya kan, atau mulai berangkat tuh besok pagi. Nah ini di belakang saya ada mobil Ford Everest hitam 2012. Ford Everest hitam ini yang kedua kalinya ke Bali ya kan, tapi mudah-mudahan walaupun ini yang kedua, performanya tetap seperti kayak yang pertama. Karena kan kalau misalnya udah malam kayak gitu kan, pasti kan energi kita tuh udah berkurang lah kayak gitu. Oh ya, di tahun lalu juga kita ke Bali juga pakai Everest, cuman warna putih, pakai yang satunya lagi. Dan alhamdulillah waktu itu sih nggak ada kendala yang serius ya. Nah akhirnya kita berangkat, alhamdulillah nggak ada trouble apa-apa kayak gitu. Kita berangkat, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran, keselamatan kita. Ya sesuai dengan yang berdoa mulai. Properti ke Bali 2024. Oh ya, kebetulan waktu itu kita berangkat juga pas dengan hari di mana ada kecelakaan tol Cipularang ya. Sebelumnya mari kita berdoa kepada korban jiwa mungkin yang ada. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisinya, amin. Halo, nah ini kita lagi ada di tol baru ya, tol yang Cibitung ya, tol Cibitung. Jadi ini tuh tembus Cibitung, tadi kita masuk dari tol Cimanggis kayak gitu. Nah rencana untuk pemberhentian pertama kita itu nanti di daerah Tegal kayak gitu. Nah ini sebenarnya tol ini baru diresmiin baru di tahun ini ya kok ya. Oh, di sini. Nggak apa-apa ya kan, bener nggak? Iya, betul. Terus jadi teman-teman kalau misalnya ada proyek, kita kan ada di Catania Premier Cibubur ya. Betul ya. Nah, itu akses tolnya mau ke Cibitung sampai 9 menit. Jadi langsung bisa. Nah, kalau mau teman-teman mau ke Cikampek itu dari proyek Catania Premier Cibubur langsung, nggak harus ke naik ke MBZ dulu. Oke. Jadi emang tol ini tuh mempersingkat waktu kita. Kalau misalnya kita mau ke Cipali, ke Cipularang, ke Bandung, itu tuh sangat percepat kita buat yang tinggal di daerah Depok dan Bogor gitu ya Om ya. Betul. Bahkan dari yang orang Tangerang juga kan bisa motong kan. Betul. Lewat tengah itu, jadi lewat sini. Nah apalagi ya tadi kayak aku Andre bilang,
kita punya project namanya Catania Premier Cibubur. Itu lokasinya ada di pintu tol Jatikarya, pintu tol Jatikarya. Jadi dari pintu tol Jatikarya keluar ke kanan, terus ada Mitra 10 maju sedikit ya kan? Nah, maju sedikit nanti di situ tulisan Cibubur City, masuk ke dalam. Nah, di situ posisi Catania Premier Cibubur. Itu kita ngeres pertama kali di daerah sekitaran daerah ini ya, apa namanya? Kalau nggak salah daerah Tegal. Kita ngeres di situ nggak lama, cuman buang air kecil aja sama ngelurusin kaki ya kan. Setelah itu langsung kita ke res berikutnya, karena yang di res pertama itu cuman sebentar aja, yang kedua nih yang agak lama, kita res di daerah Batang. Setelah 6 jam perjalanan akhirnya kita nyampe juga di res area Batang. Nah, niatnya adalah kita ke res Batang itu pengen ngopi-ngopi ya. Ternyata Indomaret Point masih tutup. Terus juga Kopi Kenangan juga masih tutup. Kita tadinya sih mau beli kopi, cuman masih pada tutup nih. Tadi sih selama perjalanan jalanannya tuh nggak terlalu rame lah gitu, tergolong lenggang. Terus juga, kita juga tadi pas sebelum berangkat itu sempat isi bensin. Itu total 370.000, itu full solar ya, solar dengan harga per liter sekitar 6.800, dan bensinnya itu sekarang posisi masih setengah. Masih di perjalanan, kan kita sempat lewat jembatan yang sangat ikonik tuh ya, jembatan di daerah Huleri ya, yang warna merah itu. Nah, di situ juga kita ngambil video ya kan, video drone. Kita mau kasih lihat nih ke teman-teman bahwa memang landscape di Indonesia itu keren banget. Kayak gitu, dan terlihat di video waktu kita ngedrone itu. Nah, selesai ngedrone, kita langsung jalan lagi nih, kita cari sarapan ya kan. Karena udah mau menjelang jam 9 tuh perut juga udah mulai kerasa lah ya kan. Terus habis itu setelah masuk pasar pemukiman lah, kok ini lama-lama masuk ke hutan jati aja. Oke guys, ini kita mau cari sarapan dulu. Cuman sarapan kali ini yang bikin beda adalah perjalanannya nih. Kita bisa lihat kiri kanan ini hutan jati ya kan. Ini kita udah ngelewatin kayak gini nih, jalan udah sekitar 2 kiloan lah. Dan ini masih terus itu hutan jati. Jadi mungkin ini nama tempat makannya itu adalah Pecel in the Jungle. Pecel in the Jungle gitu. Pokoknya kita stay tune terus, kita ikutin perjalanannya. Ini sih gini ya, tapi walaupun misalnya ini hutan jati, tapi lampu tuh udah ada nih, penerangan nih sebelah kanan. Jadi kayaknya ini merupakan jalur utama juga deh. Jalur utama buat warga yang ada di kampung mungkin ya, untuk beraktivitas di daerah kota. Jadi kita tuh tadi dari daerah kota. Ini tuh lokasinya tuh ada di Semarang ini ya, perbatasan ya, Semarang Batang. Hutan jatinya itu lumayan panjang. Ini bener apa enggak jalannya ya gitu. Untung pagi nih, kalau malam buset dah. Ada susana. Udahlah, kita karena berame-ramean juga kan, jadi nggak ada rasa takut yang berlebihan juga. Terus setelah ketemu permukiman segala macam, kita jalan terus masih oke tuh ya kan. Nah, terus tiba-tiba Google Maps ngarahinnya nih lewat ke kuburan kayak gitu. Makam Muslim Browo. Kok tadi rasanya kayak muter-muter ya?
ini bener nih lewat kayak gini nih, kayak jalan cuma satu mobil terus lewatnya kuburan. Masa ada orang yang nempatin satu usahanya ngelewatin kuburan gitu kan, lewat gang kan, bener apa enggak ya? Akhirnya ya udahlah kita ikutin aja, kita coba. Terus pas beberapa nggak jauh tuh setelah ngelewatin makam itu, kita ketemu jembatan yang agak sempit ya. Nah, ini udah makin ngaco nih jalanannya ya kan. Terus habis itu ya udahlah, coba aja kita jalan lah. Jalan karena juga nggak mungkin muter juga kan, karena susah ya jalannya, setapak gitu. Kita jalan terus akhirnya kita mau ada papasan tuh sama motor. Nah, Ini terus saya nanya-nanya gitu tadi. Oh, situ ada motor. Ya, salah kan. Masuk sawah dia. Salah banget. Ya, bisa. Makasih Pak. Lurus ya? nah di pertigaan kita ngambil lurus itu taunya jalan buntu ya kan. Lama dari situ bener tuh tempat sotonya, akhirnya ketemu. Ini kita udah ada di daerah Semarang setelah tadi kita ngelewatin hutan-hutan, terus ada kuburan, jalan setapak, akhirnya kita nyampe juga ke tempat makan tepi sawah ini. Makanan khasnya itu yaitu soto ya, bukan pecel, sorry, ralat, soto. Dan bisa kita lihat ya, ini view-nya sangat luas, sawah, terus juga nih tadi kita masuk dari sini, akses jalannya tuh sebenarnya gede, cuman karena tadi salah jalan aja, jadi makanya lewat jalan yang kecil gitu. Langsung aja yuk kita pesen makanan, terus kita review makanan. Jadi menu yang spesial di tempat makan ini yaitu sotonya. Jadi sotonya itu ada bihun putih, terus kemudian ayam. Tapi ini kayaknya ayam kampung deh. Soalnya teksturnya itu agak sedikit. Kalau ayam kampung kan agak-agak alot-alot gitu, alot-alot gurih ya kan. Terus ini udah dicampur sama nasi. Terus juga ini kayak ada daun bawangnya gitu, banyak banget. Terus juga ini nih yang bikin enak, cabai rawit hijau. Jadi ini emang sengaja langsung langsung saya campur supaya lebih berasa pedasnya ya kan. Terus tidak lupa ini ada gorengan, tempe, terus juga ada bakwan buat pendamping. Ditutup dengan nanti minum es teh manis, sama ada ini martabak mini. Saya suka banget lihat coklatnya ini banyak gitu, jadi kayak pengen. Mari kita makan. Nah setelah kita makan tuh ya, kurang lebih kan ada 7 orang ya, 7 plus 1 ada teman kita yang nambah lah sotonya jadi 8, terus sama gorengan tuh udah sekitar habis 20-an kali ada. Nah semua setelah selesai kita ke kasir mau bayar, di total itu kurang lebih keluar duit cuman 112.000. Nah jadi ya bersyukurnya gitu, kita nggak jadi makan di rest area, kita dapat tempat yang bagus, rasanya enak, harganya murah tuh. Mungkin gua kalau misal perjalanan ke daerah Semarang atau ke Bali lagi nanti suatu saat buat tugas ya, buat pengawasan berkala project, gue bakal mampir dari situ. Jalan lagi segala macam, kita ngeres itu sampai di di daerah Gresik sebelum Surabaya. Nah kita sebelum nah itu juga gue ya, kebetulan kan itu jatahnya gue yang lagi nyetir ya. Itu gue sekitar jam 3 nih itu udah kacau, itu udah mulai nggak konsen. Mobil udah mulai ke kiri kanan, terus akhirnya ya udah kita putusin buat ngeres gitu. Padahal tanggung banget, dikit lagi itu udah nyampe Surabaya. Kita ngeres, terus kita beli kopi ya kan, teman-teman. Jadi kita waktu itu ngopi di Kopi Kenangan ya kan, karena harganya murah dan rasanya juga lumayan enak, ya udah kita beli di situ.
roti wis. Kayak kita makan siang mana? Sono aja. 2 jam lagi nyampe. Ada musola mau enggak? Ada musola. Udah ngopi semuanya, akhirnya kita jalan lagi ya kan. Jalan lagi kita menuju ke rest area Situbondo. Nah di perjalanan nggak ada masalah, perjalanan dari Gresik ke Situbondo semuanya sehat, selamat ya kan. Di sana di rest area Utama Raya, rest area Utama Raya itu rest area yang sangat ikonik gitu. Nah, itu dia tadi untuk cerita perjalanan di hari pertama yang sangat banyak ya kan. Kita itu perjalanan dari Depok, dari daerah Lunanggung ya ke Bali Utara itu, ke Pantai Lovina. Itu bensin kita habis, pertama kita ngisi itu di daerah Beji. Daerah Beji itu kita ngisi 370.000. Nah, habis itu kita ngisi yang kedua di daerah deket-deket daerah mana ya, udah Jawa Timur sih, deket-deket Gresik itu, pokoknya sebelum Gresik dah, itu ngisi 406.000 sama terakhir kita ngisi di daerah Situbondo itu cuman pakai Dexlite ya, itu 200.000. Nah, jadi total kita beli untuk BBM itu 976.000. Nah, untuk e-tolnya sendiri itu kita total sih kurang lebih 1.020.000-an ya, 1.020.000. Jadi biaya perjalanan itu 1.020.000 tambah 970 sekian, berarti ya anggaplah 2 juta lah, anggaplah 2 juta gitu.